Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Di Arifin, Bella Rahayu, Hilmi Nurul Aini, Desari Irmanda, Hopifa Januar, Rifki Nabil Atola, Selviana Putri Dewi, dan Rias Zakiah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum analisis obat antiinflamasi. Inflamasi merupakan suatu respon dari tubuh terhadap adanya cedera maupun infeksi. Adanya proses inflamasi ditandai ciri khas yaitu timbulnya warna kemerahan, pembengkakan di daerah peradangan, rasa panas, dan timbulnya rasa nyeri. Obat antiinflamasi yang biasa digunakan dibagi menjadi dua, yaitu antiinflamasi steroid dan antiinflamasi non-steroid. Golongan obat antiinflamasi dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan steroid dan golongan non-steroid. Obat antiinflamasi golongan steroid bekerja dengan cara menghambat pelasan prostaglandin dari sel-sel sumbernya. Pemakaian obat-obat tersebut mempunyai efek samping seperti iritasi gastrointestal, kerusakan ginjal, diare, sakit kepala, depresi, pankreas, dan terapi ini terkadang agresif dan tidak efektif dalam beberapa kasus. Untuk obat antiinflamasi golongan non-steroid merupakan obat analgetik lemah antiprogestik yang bekerja melalui mekanisme lain seperti inhibisi siklooksigenasi. Untuk alat bahan yang kami gunakan yaitu spuit, sonde oral, dan benang. Larutan karagen 1% dalam Aquades, suspensi kosong 0,5% sebagai kontrol, dan suspensi obat dexamethasone. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama marmut dipuasakan terlebih dahulu sebelum percobaan. Kemudian marmut ditimbang lalu diberikan tanda pada sendi kaki sebelah kiri untuk setiap marmut. Kemudian volume kaki diukur dengan cara mengikatkan benang sampai batas tanda yang telah diberikan. Lalu diukur berapa sentimeter kaki marmut. Terus nilai ini dinyatakan sebagai volume awal. Kemudian marmut diberikan suspensi obat dexamethasone secara oral dengan variasi dosis masing-masing dan suspensi kosong untuk kontrol. Pada menit ke-30 setelah pemberian obat disuntikan larutan karagena 1% dengan volume 0,05 ml ke telapak kaki belakang kiri setiap marmut. Langkah terakhir yaitu setelah 30 menit kemudian volume kaki yang telah disuntik karagenan diukur dan dicatat. Kemudian pengukuran dilakukan selama 3 jam dengan interval 30 menit sekali. Lalu catat hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Untuk hasil praktikum pengamatan kelompok kami akan dilihat dalam bentuk tabel dan grafik presentasi radang dan grafik inhibisi radang. Untuk pembahasan kelompok kami yaitu praktikum dimulai dengan menimbang bobot marmut dan diberikan tanda pada masing-masing marmut. Setelah diketahui berat badan marmut, maka dilakukan perhitungan volume pemberian. Tiap marmut masing-masing kelompok diukur volume normal kaki marmut secara konsisten pada bagian belakang dengan menempatkan benang pada kaki bagian kiri marmut. Nilai ini dinyatakan sebagai volume awal. Selanjutnya, marmut injeksikan larutan karagenan 1% sebanyak dosis 0,05 ml secara intraplantar pada kaki marmut semua kelompok. Langkah terakhir yaitu setiap masing-masing kelompok uji diberikan perlakuan secara per oral dengan ketentuan kelompok 1 sebagai kontrol diberikan larutan Aquades sesuai perhitungan. Kemudian kelompok 2 dan 3 diberikan obat dexamethasone. Setelah 30 menit ukur kembali kaki marmut yang telah diberikan perlakuan. Pengukuran dilakukan setiap 3 jam selama 30 menit. Untuk hasil praktikum dilihat dari grafik di mana kelompok 1 diberikan kontrol yaitu Aquades. Menurut literatur, marmut yang diberikan Aquades seharusnya mengalami peningkatan volume udem. Peningkatan udem disebabkan karena tidak adanya obat antiinflamasi di dalam tubuh marmut, sehingga proses peradangan tidak terhambat. Hasil praktikum kami tidak sesuai dengan literatur. Hasil praktikum kelompok 2 dan 3 diberikan obat dexamethasone. Hasil praktikum pada kelompok marmot yang diberikan obat dexamethasone dapat dilihat penurunannya terjadi pada menit ke-90, sedangkan menurut literatur one set dexamethasone hanya dalam beberapa menit sampai setengah jam, tergantung pada indikasi dan rute administrasinya. Sedangkan durasi pada dexamethasone berlangsung selama 36 sampai 54 jam. One set dexamethasone pada literatur yang kami dapatkan yaitu 30 sampai 60 menit. Sedangkan pada praktikum yang kami lakukan, onset penurunan udema terjadi pada menit ke-90. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kelompok 1 mengalami penurunan volume udem, sedangkan seharusnya mengalami kenaikan volume udem karena tidak adanya diberikan obat antiinflamasi. Sedangkan untuk kelompok 2 dan 3 mengalami penurunan udem karena diberikan obat antiinflamasi. Untuk dapusnya dapat kita lihat dalam PPT tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.